Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Denita Dikarina, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut koneksi antar materi. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah menuntun anak-anak supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dibutuhkan pengajaran yang baik. Karena pendidikan pada hakikatnya merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur-unsur peradaban, sehingga pada akhirnya diperoleh kecakapan hidup pada murid lahir dan batin, serta mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan hidup tumbuhnya murid, tapi pendidik bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan-kekuatan pada kodrat murid, seperti penumbuhan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Seperti halnya dalam perumpamaan berikut ini. Petani padi, dia hanya bisa menumbuhkan padi dengan memeliharanya dengan baik, memberi pupuk, menjaga airnya, membasmi serangganya. Namun petani padi tetap tidak bisa merubah padi menjadi jagung. Oleh sebab itu, disinilah peran pendidik menumbuh kembangkan murid-murid supaya memiliki kecakapan hidup yang layak dengan mengamalkan trilogi pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tulodo, yang berarti sebagai guru kita harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi siswa, serta mampu menjadi pemimpin yang baik untuk pembelajaran yang kita lakukan. Ingarso mangunkarso, yang berarti meskipun di tengah kesibukan yang dihadapi, kita sebagai guru harus menjadi penyemangat diri peserta didik supaya mereka mampu belajar dengan baik. Terakhir, Tuturi Handayani, yang merupakan semboyan daripada pendidikan kita saat ini, yang berarti bahwa kita sebagai guru atau pendidik harus bisa memberi dorongan atau motivasi yang tinggi kepada peserta didik. Motivasi ini bisa berupa arahan dan nasihat ketika mereka menemui kendala dalam belajar. Bisa berupa reward atau penghargaan jika peserta didik ini mampu meraih hasil belajar yang memuaskan. Agar terciptanya keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya, tentu perlu dilakukan penumbuhan budi pekerti. Penumbuhan budi pekerti bisa terlihat di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Penumbuhan budi pekerti ini bertujuan untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkehinaan global. Berikut refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya membaca dan mempelajari dengan baik modul 1.1, yang saya percayai tentang murid adalah yang pertama, di kelas murid banyak yang pasif dan motivasi belajarnya masih tergolong rendah. Kenapa ini terjadi? Karena guru mendominasi pembelajaran. Murid hanya dituntut untuk mengikuti kehendak guru, keinginan guru, tanpa mempedulikan apa keinginan murid. Di saat belajar, murid itu harus duduk tertib, rapi, dan fokus mendengarkan penjelasan guru.
Apabila tidak demikian, maka murid-murid itu dikategorikan sebagai anak yang nakal. Pembelajaran yang terjadi di kelas pun masih terfokus pada aspek kognitif saja. Anak yang hebat, anak yang pintar adalah anak yang berhasil menuntaskan KKM dan nilainya jauh di atas KKM. Setelah saya membaca dan memahami dengan baik isi modul 1.1 ini, banyak hal yang berubah pada diri saya. Yang pertama, perubahan pada pikiran saya. Siswa itu bukan robot yang harus mematuhi setiap instruksi. Berilah ruang sesuai kodratnya, yaitu merdeka atau mandiri, bermain, dan berkreasi. Pembelajaran harus berpusat pada siswa. Siswa harus menemukan sendiri konsep materi, sementara guru hanya sebagai mediator dan fasilitatornya. Semua anak itu istimewa karena akan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, perubahan pada perilaku saya. Menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai dengan kodrat anak. Memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Menggali bakat, minat, dan potensi yang ada pada diri anak dengan meminta anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disukainya. Melakukan kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, baik dengan guru BK, wali kelas, guru mapel, orang tua, atau pihak lain demi kemajuan belajar siswa. Lalu, apa yang bisa saya terapkan supaya kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan lebih membudayakan lagi 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, lebih mengenali karakteristik siswa saya dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG, yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangunkarso, tutwuri handayani. Yang keempat, merancang pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis teknologi karena kodrat zaman sekarang adalah zamannya era digitalisasi. Yang keenam, menerapkan merdeka belajar yang mengutamakan pengamalan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini dulu penjelasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerak